Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Fia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor peserta 201503106261. Saya akan mempraktekkan video uji kinerja berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita doa dulu yuk. Silahkan dipimpin oleh Ian. Silakan Ian dipimpin. Siap. Siap. Kawan-kawan dan guru sebelum belajar, kalau kita membaca doa, menurut kepercayaan dan agama masing-masing terlebih dahulu. Berdoa, tenang, doa, selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau absensi dulu nih. Ibu mau absensi dulu. Kira-kira siapa yang nggak masuk? Di situ kosong, siapa yang nggak masuk? Kalisa. Apa keterangannya Kalisa? Kalisa izin, ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita nyanyi dulu nih untuk membangkitkan semangat kita semua, ya. Kita nyanyi lagu Laskar Pelangi. Ada yang sudah tahu belum lagu Laskar Pelangi? Tahu. Ya silahkan berdiri untuk menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Nyanyi sama-sama ya. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada Yang Kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Ya, silakan boleh duduk kembali. Ya. Dari lagu yang tadi sudah diputarkan, lagu Laskar Pelangi, kira-kira lagunya tentang apa sih? Ada yang tahu? Iya Putri? Perjuangan meraih cita-cita. Ya, tentang perjuangan meraih cita-cita. Ada yang tahu lagi? Kevin? Ya, menggapai mimpi dan cita-cita ya. Jadi raihlah mimpi kalian setinggi-tingginya ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Sebelum memulai, Ibu mau mengecek kesiapan belajar kalian. Jadi nanti Ibu akan menampilkan warna. Silahkan kalian sebutkan warnanya ya. Warna hitam, warna merah, warna kuning. Silahkan kalian sebutkan secara cepat. Paham? Ya. Yang pertama, sebutkan secara cepat. Merah, biru, ungu, merah. Merah apa ungu? Merah. Fokus. Biru. Hitam apa ungu? Hitam ya. Jadi untuk mengecek kesiapan kalian untuk pembelajaran hari ini. Nah, kita bikin kesepakatan dulu nih ya. Kesepakatan bersama dalam kelas. Ada yang ayo kita bikin kesepakatan. Kesepakatannya pertama apa aja? Tidak boleh berbicara kasar sepanjang pelajaran. Ya, 1, tidak boleh berbicara kasar sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, ya, selama pembelajaran tidak diperkenankan untuk makan, minum boleh nggak? Boleh, asal izin dulu. Ada lagi? Ya, Hovan? Kalau ke toilet izin dulu, Bu. Ya, kalau ke toilet harus izin dulu. Itulah kesepakatan yang kita buat bersama. Baik, sebelum ke tujuan pembelajaran, Ibu akan mengulas sedikit ya tentang pertemuan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu itu kita belajar tentang karakteristik daerah dalam NKRI. Ada nggak sih yang masih ingat karakteristik daerah dalam NKRI itu apa aja? Ada yang masih ingat? Luvita?
Ya, karakteristik wilayah dan karakteristik budaya. Bagus, ada yang masih ingat ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perilaku mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam berbagai lingkungan melalui diskusi kelompok dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menyajikan hasil secara kelompok tentang perilaku mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam berbagai lingkungan melalui diskusi kelompok dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Jadi, tujuan pembelajaran ini adalah yang harus kita capai dalam hari ini ya. Hari ini harus kita capai. Kemudian nah, Ibu ada pretest. Pretest ini untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya. Pretest menggunakan media word wall. Silahkan siapkan gadgetnya kalian masing-masing. Dibuka Google-nya. Kemudian ada gambar kamera. Diklik gambar kameranya. Silahkan kalian scan barcode-nya. Scan barcode. Silakan. Ya, silakan kerjakan, dimulai. Mulai. Sudah selesai? Sudah. Lihat peringkatnya di sini. Yang pertama, peringkat pertama adalah Saskia Aluna Jauhari. Kemudian peringkat kedua adalah Akila. Peringkat ketiga adalah Rani. Tepuk tangan untuk semua. Ya. Ini Ibu punya video tentang ampuhnya persatuan Indonesia ya, yang harus kalian amati. Kalian mengamati video ini, kemudian kalian catat hal-hal yang penting dalam video tersebut ya. Assalamualaikum, namaku Cindy. Aku mempunyai teman-teman dengan berbagai latar belakang yang sangat beragam. Namanya Mai Raja. Dia berasal dari bumi Cendrawasih, Papua. Sedangkan ini adalah Nipudo. Pulau Dewata Bali adalah tempat kelahirannya. Baik, berikut tadi video tentang ampuhnya persatuan Indonesia. Kira-kira kalian tahu nggak sih maknanya apa sih video tadi? Naisila? Ya, terdapat banyak perbedaan ya. Ada perbedaan apa aja? Suku, kemudian agama, budaya, dan bahasa ya. Tetapi walaupun berbeda, kita tetap itulah Indonesia. Baik ya, kalian pasti sudah menyadari bahwa daerah-daerah di Indonesia itu sangat banyak ya, dan memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda-beda. Seluruh daerah tersebut bersatu menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu NKRI.
Dengan persatuan dan kesatuan yang kuat, cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur akan mudah tercapai. Maka, usaha mempertahankan persatuan dan kesatuan harus dilakukan, ya. Ada upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, harus dimulai dari lingkungan keluarga, ya. Kemudian lingkungan sekolah, kemudian ada di lingkungan bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, dua gambar ini, ada yang bisa menyebutkan makna dari dua gambar ini? Akila? Melakukan kegiatan bersama keluarga, contohnya beribadah bersama keluarga. Ya, sip, bagus. Ya, ini rukun dengan anggota keluarga. Ya, sip, bagus. Di lingkungan sekolah, yang kedua ada di lingkungan sekolah. Ada 3 gambar dan ada slogan yang sering ibu bilang, ya. Ingat Lisa. Lisa itu adalah lihat sampah ambil. Jadi budayakan seperti itu. Lihat sampah ambil. Jadi kalian harus peduli dengan lingkungan sekitar, ya. 3 gambar ini maknanya apa sih? Alivia? Bekerja sama untuk menghias kelas. Kemudian? Mematuhi aturan sekolah, Bu, coba membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus, mematuhi aturan sekolah. Ada lagi? Alivia lagi? Ya, mematuhi aturan sekolah dengan cara tidak membawa HP ke sekolah. Bagus. Kemudian, di lingkungan masyarakat, mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Gambar pertama, ada yang bisa menjelaskan? Kamel? Sip. Gotong royong bersama-sama. Yang kedua, gambar yang kedua, Jona. Sip, aktif dalam komunitas. Contohnya? Cinta. Yang keempat ada di lingkungan bangsa dan negara. Gambar pertama, ada yang bisa menjelaskan? Rukun sesama warga negara, tidak boleh bertengkar, ya. Kemudian, nah, ada foto. Coba kalian amati foto ini. Gambar ini kalian amati. Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Iya, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ada lagi? Melanggar aturan. Melanggar tidak? Sudah boleh bawa motor? Boleh bonceng 3? Berarti yang dilanggar peraturannya adalah banyak, bukan hanya 1. Jadi ibu tekankan seperti ini tidak boleh, ya. Baik anak-anak, ibu sudah membagi kelompok di grup WA kelas tadi malam, ya. Ada 5 kelompok, yaitu terdiri dari kelompok suku Ambon, kelompok suku Batak, kelompok suku Dayak, kelompok suku Jawa, dan kelompok suku Asmat. Ada 5 kelompok yang sudah ibu bagi tadi malam, ya. Silahkan kalian membentuk kelompok. Duduk di kelompoknya masing-masing mulai dari sekarang, silahkan. Baik anak-anak, sudah ada di kelompoknya masing-masing? Sudah, alhamdulillah sudah ada di kelompoknya masing-masing. Sekarang ibu beri identitas kelompok, ya. Kelompok suku Asmat, sorry kak. Kelompok suku Asmat. Kelompok suku Ambon. Jona. Kelompok suku Ambon, Manise. Kelompok suku Batak. Kelompok suku Dayak. Dan kelompok suku Jawa. Silakan diletakkan di meja untuk identitas kalian, ya. Baik, sekarang ibu akan putarkan video yang harus kalian amati bersama kelompok kalian, ya. Silakan amati bersama kelompok kalian.
terdiri dari 2 video yang harus kalian selesaikan permasalahannya. Saya berkeyakinan masih menjadi dasar dan fondasi dari perilaku masyarakat kita. Maksudnya gotong royong. Silakan diletakkan di meja untuk identitas kalian ya. Baik, sekarang Ibu akan putarkan video yang harus kalian amati bersama kelompok kalian ya. Silakan amati bersama kelompok kalian. Terdiri dari 2 video yang harus kalian selesaikan permasalahannya. Saya berkeyakinan masih menjadi dasar dan fondasi dari perilaku masyarakat kita. Maksudnya gotong royong itu saling sinergi antar person. Ya baik, itu tadi 2 video ya, 2 video yang sudah Ibu tampilkan orientasi masalah. Nah sekarang Ibu bagikan LKPD, masing-masing kelompok harus menyelesaikan pertanyaan yang ada di LKPD ini ya, diselesaikan bersama kelompok masing-masing. Jadi selama kalian nanti proses diskusi, Ibu akan keliling menilai kalian, menilai kerjasama kelompok, menilai partisipasi kalian dalam kelompok bagaimana. Jadi tidak ada yang namanya saling bergantung dengan temannya, tidak. Jadi satu kelompok itu harus bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di LKPD. Paham ya? Ya, Ibu bagikan. Baik, Ibu akan mulai menilai ya, menilai dari masing-masing kelompok seperti apa ya. Baik, kalian boleh literasi digital anak-anak ya. Keluarkan gadget kalian. Nah, silahkan sekarang kalian mencari informasi dengan literasi digital. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan kalian. Jadi, cari informasi yang nyambung, yang relevan dengan materi yang akan kalian pecahkan. Silahkan dicari. Boleh dicari di Google ya, boleh. Gimana? Ada kendala? Udah Bu, aman-aman aja. Nggak apa-apa, lanjut.
literasi digital, ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya yang relevan dengan permasalahan yang ada di LKPD. Silakan cari. Nah, silakan cari yang berkaitan dengan pertanyaan kelompok suku Batak, itu ya. Anak-anak, kita lakukan ice breaking dulu untuk membangkitkan semangat ya. Kita lakukan ice breaking dulu. Coba perhatikan ke depan semuanya. Perhatikan ke depan. Ibu pegang apa? Spidol. Pegang spidol. Ice breakingnya mudah sekali. Spidol ini berdiri tegak, ketika miring ke kiri kalian ikut. Nah, belum mulai ya. Belum, ke kiri kalian ikut, ke kanan ikut, tiduran kalian ikut, ketika pokoknya sesuai arahan ibu menggerakkan spidol ini ya. Baik ya, kita mulai ya. Fokus. Fokus. Ke belakang. Nah, gini. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Biar kalian bersemangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Silahkan, ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Ayo, ada yang sudah selesai? Silahkan mulai presentasi menyajikan hasil diskusi kalian. Siapa kelompok yang pertama ingin mempresentasikan? Ya, silakan kelompok Saskia dan kawan-kawan, silakan maju ke depan. Ya, silakan kelompok suku Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Saskia dan ada rekan-rekan saya dari kelompok 3. Di sini ada Nazwa dan juga ada Zona. Oke, teman-teman, di sini kita akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bu Lucy di LKPD mengenai permasalahan tentang penyebaran hoaks di lingkungan masyarakat kita yang mulai memarak dan merugikan orang lain. Dimulai dari pemateri 1 yaitu Nazwa, silakan. Jadi, teman-teman, saya akan menjelaskan di era penggunaan berbagai bentuk media sosial pada saat ini menimbulkan beberapa keresahan di antara penggunanya, yaitu penyebaran hoaks atau ketidakbenaran dalam suatu berita informasi. Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan. Ya, selain itu informasi hoaks dinilai menjadi penyebab terjadinya perpecah belahan masyarakat dan dianggap dapat menjadi pemicu dimulainya suatu tindak kejahatan. Hal ini terjadi karena berita terus-menerus disebar-luaskan ke berbagai sosial media hingga membuat banyak orang-orang yang percaya mentah-mentah pada hoaks tersebut. Oleh karena itu, disinilah peran kita sebagai anggota masyarakat yang cerdas untuk lebih kritis dalam membaca suatu berita. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke cara mengatasi penyebaran hoaks di lingkungan masyarakat, khususnya di media sosial. Di sini kita udah bawain poster yang ada cara-cara kita untuk mengatasi penyebaran tersebut. Yang pertama bisa kita lihat. Di sini bagian kita lah untuk tidak menyebarluaskan berita yang telah kita sampaikan, yang telah kita terima dan kita serap. Oleh karena itu, dengan kita tidak menyebarluaskan berita yang sudah kita dapatkan, kita menjadi satu dari 1.000 orang yang ikut berpartisipasi untuk tidak menyebarkan berita hoaks atau berita bohong. Oke, di sini penutupan kita oleh Zona. Jadi capek sini, saya bakal menutup presentasi. Ada bantu. Jangan takut, oke? Mati listrik dari kepanasan. Harus tidur dari kegelapan. Informasi itu adalah pesan. Bacalah dulu sebelum diteruskan. Terima kasih.
kasih dari kelompok kami dari Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ambon. kasih. Terima kasih untuk kelompok Ambon. Ya. Selanjutnya kelompok yang kedua, silahkan yang mau presentasi. Kelompok siapa? Silahkan. Kelompok suku Dayak silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya di sini kelompok 2 suku Dayak ingin mempresentasikan hasil pertanyaan yang dikasih oleh Bu Lucy. Dari pertanyaan yang diberikan Bu Lucy, ketika ada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan yang diadakan setiap hari Minggu, banyak orang yang tidak hadir dalam kegiatan gotong royong dengan alasan sibuk, banyak pekerjaan di rumah atau sibuk kerja. Bagaimana menurut kalian tentang permasalahan tersebut? Memang banyak sekali terjadi kegiatan-kegiatan gotong royong di masyarakat, tetapi bagaimana partisipasi masyarakat tersebut dengan aktivitas gotong royong? Ketika ada gotong royong terjadi, banyak sekali yang beralasan seperti pekerjaan, keadaan terdesak ataupun lainnya. Bagaimana kita menanggapinya? Sebenarnya kita bisa dengan cara membicarakannya terlebih dahulu dengan orang yang memiliki keadaan terdesak tersebut. Kita diskusikan dengan baik. Apakah keadaan yang itu bisa terdesak atau tidak? Kita bicarakan dengan baik. Apakah pekerjaannya? Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Saya akan menutupnya dengan pantun. Hari Senin ke Kota Tua. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Ya, tepuk tangan. Ya. Terima kasih untuk kelompok suku Dayak. Terakhir, kelompok terakhir. Silakan. Silakan untuk kelompok suku Asmat presentasikan hasil diskusinya. Selamat siang semua. Oke, kembali lagi ke kelompok suku Asmat. Sekarang kami akan mempresentasikan jawaban kami dari pertanyaan yang sudah diberikan Bu Lucy pada tadi kerja kelompok ini. Jadi bisa dimulai dari. Nah, soal yang pertama itu menanyakan tentang mengapa zaman sekarang budaya gotong royong di Indonesia semakin menghilang. Padahal gotong royong ini merupakan suatu kebudayaan dari Indonesia. Pasti setiap hari Minggu ataupun hari libur lainnya, setiap minggunya mengadakan gotong royong. Tetapi sekarang sudah mulai memudar. Dan faktor-faktornya yang pertama yaitu dengan kesibukan masyarakat. Kesibukan masyarakat lebih dipentingkan daripada tempat tinggalnya sendiri, tempat tinggalnya yang kotor, banyak sampah. Mereka tidak terlalu peduli. Dan kedua, menurutnya rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan antar sesama juga mempengaruhi karena jika kita gotong royong, tapi kita membersihkan sendiri akan percuma. Yang ketiga, Nah, di sini juga kita punya 5 langkah cerdas lawan hoax. Yang pertama itu perhatikan detail informasi. Yang kedua ada periksa foto dan video. Yang ketiga ada laporkan ke Kementerian Komunikasi. Biar kita tuh tahu ini berita bener apa enggak. Terus selanjutnya itu ada lihat sumber berita, dan yang terakhir itu ada waspada dengan forward pesan. Jadi kita tuh harus hati-hati dengan pesan yang dikirimkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pantun dari Petani ke sawah makan padi. Masak beras untuk dimakan. Kabar itu peristiwa baru terjadi. Pahami dulu, jangan asal sebarkan. yang presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya.
Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah presentasi ya. Semuanya bagus ya. Semua kelompok menggunakan media dalam mempresentasikan hasil diskusi. Tapi Ibu harus memilih satu kelompok yang paling bagus. Semua kelompok tadi yang presentasi bagus semua, tapi harus Ibu pilih yang paling bagus ya. Tadi dari kelompok suku Jawa, ada kelompok suku Dayak, ada kelompok suku Ambon, kemudian suku Asmat, suku Batak. Yang Ibu pilih penampilan terbaik dalam menyajikan hasil diskusi kelompok yaitu adalah kelompok suku Ambon. Tepuk tangan untuk kelompok suku Ambon. Ya, selesai mengerjakan LKPD, silakan kalian LKPD dikumpulkan di Ibu. Sini, silakan. Maju ke depan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan LKPD. Baik anak-anak, sekarang kalian melakukan post test. Karena kalian sudah selesai pembelajaran hari ini, kalian harus melakukan post test. Nah, post testnya ini melalui Google Form. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup WA kelas. Silahkan dibuka dulu. Ya. Sudah Ibu buka, silahkan kalian kerjakan post test hari ini.
Baik anak-anak, selesai post-test berarti selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu minta kalian memberikan kesimpulan ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Rani. Dapat melakukan hal-hal positif yang dapat menjaga keutuhan bangsa. Sip. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ya. Akila. Hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai tanpa adanya konflik dan juga mempererat pergaulan demi persatuan bangsa. Sip. Silakan Anom, kesimpulannya. Ini Bu, bisa mengatasi perbedaan dan mempermajukan bangsa dan juga mempertahankan bangsa. Bagus semua ya. Berdasarkan kesimpulan Anom, Akila dan Rani ya bisa disimpulkan bahwa kita harus menghargai perbedaan ya. Karena berbeda itu indah. Ya baik anak-anak, silahkan sekarang ada yang bisa mengemukakan apa sih yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Livia silahkan. Kita harus berbagi sesama, menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap sama, menjaga persatuan, untuk menjaga ampuhnya persatuan dan kesatuan. Kemudian manfaat yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini. Silakan Fidela. Manfaat yang pertama, dengan adanya persatuan dan kesatuan, kita bisa hidup dengan keakraban. Karena itu kita bisa mempunyai banyak teman dengan berbeda-beda. Yang kedua, dapat menghargai perbedaan baik bahasa, agama ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, kita dapat hidup dengan damai tanpa adanya konflik dan masalah lainnya. Bagus. Yang terakhir, sikap yang dapat kalian ambil setelah pembelajaran hari ini apa sih? Silahkan Putri. Sikap yang harus dikembangkan untuk kedepannya adalah kita harus menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan sebagainya. Kita juga harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama. Dan untuk permasalahan hoax, kita bisa menciptakan sikap seperti lebih berhati-hati dengan berita yang muncul di sekitar kita, atau memeriksa kebenarannya terlebih dahulu dan hindari judul yang provokatif. Bagus semuanya ya. Nah, terima kasih. Untuk minggu depan kita sudah memasuki bab 3 yaitu tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu kalian bisa baca terlebih dahulu di rumah di buku paket kalian tentang keberagaman Indonesia ya, untuk kita bahas bersama-sama minggu depan. Baik anak-anak, selesai pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran uji kinerja saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.